Oke, shalom anak-anak. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Mistina berharap anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita meminta hikmat dari Tuhan, kita minta pertolongan dari Tuhan, agar apa yang akan kita pelajari hari ini dapat kita mengerti dan dapat kita pahami dengan baik. Mari anak-anak, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Nanti Miss Lina yang akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan hikmat bagi kami, agar apa yang akan kami pelajari hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan juga berkati keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap belajar. Tuhan berkati kami, berikan kami semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, materi kita hari ini kita masih belajar tentang setia ibadah. Kata kesetiaan kita ambil dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti kita memiliki seorang teman dan kemudian dia tidak setia lagi dengan kita, dia tidak setia lagi berteman dengan kita, dia mencari teman yang mungkin dia merasa dia lebih baik. Nah, itu namanya setia, ya. Nah, selanjutnya, terus kata beribadah merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris to serve, ya, yang artinya melayani atau beribadah. Nah, dalam bahasa Ibrani digunakan kata abed yang melayani, bekerja seperti budak, ya, atau mengabdi kepada seorang raja, atau melayani dalam fungsi keimaman. Nah, itu kata beribadah. Selanjutnya anak-anak, nah mengapa kita harus beribadah? Pertama, karena itu adalah kehendak Allah. Ya, kita bisa baca di dalam Amsal pasal 12 ayat 22. Nah, mengapa kita harus ibadah? Itu karena kehendak Allah. Nah, yang kedua, mengapa kita harus beribadah? Nah, orang tersebut akan mengalami kesetiaan Allah lebih mendalam lagi, karena Allah setia kepada orang yang setia kepadanya. Nah, yang ketiga, mengapa kita harus beribadah? Yang ketiga, kesetiaan sampai mati menghasilkan upah yang kekal, yaitu mahkota kehidupan. Itu di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Nah, keempat, mengapa kita harus ibadah? Yang keempat, ibadah yang dilakukan dengan setia dan hati yang penuh ucapan syukur besar manfaatnya atau faedahnya, bahkan keuntungannya. Itu dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Dan yang kelima, kesetiaan beribadah membuat sikap sosial kita dibangun dengan baik. Nah, selanjutnya anak-anak, kita belajar bagian yang ketiga. Aku mau setia beribadah kepada Tuhan.
Setia beribadah kepada Tuhan adalah hal yang penting. Hubungan kita dengan Tuhan akan semakin akrab dan berkat-berkat-Nya akan terus ada dalam hidup kita. Marilah kita selalu setia beribadah kepada Tuhan, kapan, di mana, dan apapun keadaan hidup kita. Oke? Ya, anak-anak. Di ibadah itu kita dapat beribadah, bertemu dengan teman-teman, dan belajar dengan gembira tentang kebenaran Tuhan Yesus. Jadi, setialah beribadah dan disiplinlah dalam bernyanyi, membaca Alkitab, dan berdoa hanya kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama. Nah, di dalam Amsal 22 ayat 6, Salomo, dia adalah penulis Amsal. Dalam ayat ini mengingatkan para pendidik, baik itu orang tua, guru di sekolah maupun guru di sekolah minggu, untuk dapat mendidik orang-orang muda, ya, termasuk anak-anak, ya, kepada jalan yang benar. Nah, tujuannya adalah seluruh didikan tersebut dapat mempersiapkan anak-anak menghadapi kehidupan pada hari-hari selanjutnya. Terus di dalam Efesus pasal 6 ayat 4, ini Rasul Paulus ini adalah penulis kitab Efesus. Nah, pada ayat ini memerintahkan orang tua untuk tidak melakukan tindakan yang membuat anak-anaknya menjadi marah. Orang tua seharusnya mendidik anak-anak untuk mentaati perintah dan nasihat Tuhan, serta melakukan hal yang diajarkan Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Oke, anak-anak? Nah, sekarang tugas anak-anak ada di halaman 92. Tulislah janjimu untuk setia beribadah kepada Tuhan. Silakan anak membuka halaman 92. Di sana ada tugas anak-anak, yaitu tentang janji, ya. Silakan anak-anak menulis janji anak-anak untuk setia beribadah kepada Tuhan. Oke, anak-anak, selamat mengerjakan. Selanjutnya, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, sehingga pembelajaran kita hari ini boleh selesai dengan baik. Dan kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Nanti Miss Lina yang akan pimpin di dalam doa. Mari anak-anak, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memimpin dan menolong kegiatan pembelajaran kami hari ini. Dan kami percaya apa yang sudah kami pelajari hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kami akan dapat mengerti dan dapat pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami akhiri kegiatan pembelajaran kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.